Hey guys, seperti yang kita ketahui, belakangan ini Marvel Studios tengah disibukkan dengan kepulangan anak-anak mereka setelah sekian lama melalang buana di luaran sana. Karena persoalan lisensi, butuh waktu panjang untuk mengembalikan mereka ke tempat asalnya guys. Ada X-Men dan juga Fantastic Four yang siap untuk memulai, atau mungkin meneruskan petualangannya di MCU. Tapi belum ada satupun dari mereka diperkenalkan. Bahkan sampai sekarang kita masih menebak-nebak kapan dan bagaimana cara mereka memperkenalkannya di MCU nanti. Sekarang, ada satu karakter lagi yang akhirnya bisa pulang ke pangkuan ibunya. Dia adalah The Man Without Fear, Daredevil. Daredevil sudah resmi kembali ke Marvel Studios setelah bertahun-tahun beraksi di Netflix. Matt Murdock menghabiskan 3 season berkelana di Netflix, di mana memang season keempatnya sudah dibatalkan oleh Netflix. Kini Daredevil sudah pulang dan bersiap memulai petualangan baru guys. Sejak kepulangannya, rumor banyak sekali beredar. Dikatakan bahwa Charlie Cox ini akan kembali berperan sebagai Matt Murdock alias Daredevil di MCU. Bahkan rumor ini semakin dipertajam dengan tersebarnya teori kemunculan sosok ini di Spider-Man 3 nantinya. Charlie Cox sendiri sempat membantah rumor ini dan menegaskan bahwa ia tidak akan tampil bersama Tom Holland tentunya karena memang alasan lisensi. Buktinya sekarang, persoalan lisensi sudah beres. Dan alasan itu jelas sudah tidak berlaku lagi guys. Fakta sendiri mengungkapkan bahwa Marvel memang punya kebiasaan khas dalam mengenalkan karakter baru mereka. Sebelum mendapatkan film solonya, karakter tersebut akan diperkenalkan melalui film solo karakter lainnya. Dalam kata lain, mereka ini diatur sedemikian rupa untuk tampil dalam sebuah event crossover. Tentu kalian masih ingat ketika Spider-Man untuk pertama kalinya kembali ke MCU. Alih-alih mengenalkan sosok Peter Parker dari awal, Marvel memilih momentum Civil War untuk menghadirkannya. Dengan begitu, penonton tidak harus buang waktu lagi menyaksikan origin story Peter Parker tentang bagaimana dia mendapatkan kekuatannya hingga menjadi Spider-Man. Jelas Spider-Man sudah sangat populer, bahkan sejak masih hidup di dunia komik. Dalam versi live actionnya pun, ia bahkan sudah direboot beberapa kali. Untuk kasus yang sama diberlakukan untuk Black Panther. Black Panther juga muncul di Civil War dengan sangat dramatis dan juga ikonik. Pada akhirnya, Spider-Man dan juga Black Panther mendapatkan film solonya sendiri. Bahkan sekarang Spider-Man sudah menuju ke sequel terakhirnya di MCU. Kalau kita menjelaskan lebih jauh lagi, tidak hanya mereka berdua yang memiliki kasus sama, bahkan anggota pertama Avengers juga mendapatkan hal yang sama guys. Black Widow dan juga Hawkeye akan punya film dan series mereka sendiri setelah menghabiskan 3 fase di MCU. Maka sudah jelas, kehadiran Daredevil sepertinya akan mendapatkan skenario yang sama. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana karakter ini muncul di MCU? Jelas pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita bahas. Yang pasti, Daredevil memiliki sebuah keuntungan, karena dia adalah karakter yang memiliki banyak sekali jalan pintu masuk untuk MCU. Dia juga bisa memanfaatkan 2 cara untuk memasuki pintu tersebut, apakah masuk sebagai Daredevil atau masuk sebagai Matt Murdock itu sendiri. Sebagai Daredevil, ia pernah berinteraksi dengan beberapa karakter lain di MCU tentunya. Selain bergaul dengan teman-temannya di Defenders, Daredevil juga pernah bekerjasama dengan Shang-Chi. Yap, Shang-Chi adalah karakter yang kurang populer, namun di fase keempat ini nanti, dia akan memiliki filmnya sendiri. Dalam beberapa cerita, Daredevil dan Shang-Chi ini memang sering bertemu guys. Bahkan Shang-Chi ini pernah membantu Daredevil mengalahkan musuh bebuyutannya, siapa lagi kalau bukan Kingpin. So kalau kita boleh berteori, film Shang-Chi nantinya mungkin bisa menjadi jalan masuk bagi Daredevil di MCU. Meskipun memang kemungkinan itu sangat kecil, karena Shang-Chi sendiri adalah karakter baru di MCU yang belum pernah muncul sama sekali. Jalan masuk kedua sebagai Daredevil ini bisa saja dihadirkan di series Hawkeye. Daily Screen sudah menyampaikan kabar bahwa karakter Maya Lopez akan muncul di series tersebut. Maya Lopez atau yang kita kenal dengan Echo ini merupakan karakter yang memiliki kemampuan untuk meniru pergerakan lawannya dengan begitu baik. Jadi kalau sosok Maya Lopez ini benar-benar muncul di series Hawkeye, maka itu semua bisa jadi jalan bagi Daredevil untuk menampakkan diri. Di dalam komik, Daredevil-nya merekomendasikan Maya Lopez atau Echo ini ke Kapten Amerika. Meski skenario ini harus mengalami penyesuaian karena Kapten Amerika sudah pensiun dari dunia superhero, namun tetap saja ada dasar cerita komik yang bisa dimanfaatkan dan sedikit diubah agar sesuai dengan timeline MCU. Kemungkinan besar untuk karakter yang bisa berhubungan dengan Daredevil tentu saja sosok Doctor Strange. Apalagi sejauh ini, konsep time travel dan multiverse sudah berlaku di MCU. Ini mungkin menjadi alasan yang paling malas dan terkesan mengada-ngada. Tapi, seperti yang kita lihat di fase-fase sebelumnya, Doctor Strange menjadi karakter yang paling tahu segalanya tentang Nick Fury. Strange tahu pasti lokasi audiens ketika Thor dan Loki mencarinya. Ia memiliki informasi tentang semua anggota Avengers ketika di saat yang sama orang-orang tidak mengenalnya. Tentu kalian masih ingat bagaimana Doctor Strange juga Wong ini mengumpulkan semua superhero MCU untuk menghadapi pasukan Thanos di Endgame. Jika seorang audiens saja bisa ia lacak, apalagi seorang Daredevil. Intinya dengan kekuatan sihir, apapun bisa saja terjadi guys. Teori selanjutnya, selain sebagai Daredevil, Charlie Cox ini bisa memilih jalan masuk sebagai Matt Murdock. Matt Murdock memang adalah pengacara terbaik di dunia Marvel.
Namun, selain Matt Murdock itu sendiri, ada juga sosok lain yang memiliki profesi yang sama. Siapa dia? Dia adalah Jennifer Walters atau dikenal sebagai She-Hulk. Seperti yang kita ketahui bersama, sepupu dari Bruce Banner ini juga memiliki series sendiri di Disney+. Series tersebut bisa menjadi jalan masuk yang cukup elegan bagi Matt Murdock. Bisa saja nanti mereka akan dipertemukan di pengadilan untuk memenangkan suatu kasus. Mungkin bisa dibuat mereka ini bekerja sama atau justru berlawanan. Namun yang jelas, perang skill sebagai pengacara adalah skenario yang cukup baik dan cukup mungkin untuk diadaptasi. Untuk teori yang terakhir, merupakan jalan masuk terakhir yang paling banyak diperbincangkan. Sampai video ini dibuat, tagar Save Daredevil masih jadi trending topik di Twitter. Tentu semua fans tidak sabar untuk menunggu pengumuman Charlie Fox kembali memerankan Matt Murdock setelah sukses dengan seriesnya di Netflix. Rumor akan bergabungnya Charlie Fox ini sangat diharapkan karena berhubungan dengan kabar kemunculannya di Spider-Man 3. Teori tentang kehadiran Daredevil di Spider-Man 3 sudah lama berkembang, bahkan sebelum Daredevil ini secara resmi kembali ke pangkuan Marvel Studio. Film Spider-Man 3 memang sepertinya dibebankan untuk memberikan banyak kejutan, sama kasusnya seperti Civil War yang sukses menjadikan Tom Holland idola baru di MCU. Setelah teori Spider-Verse, kini skandal kemunculan Matt Murdock kembali hangat diperbicarakan. Masih menggunakan teori yang sama, di mana Peter Parker pastinya membutuhkan bantuan setelah identitasnya terbongkar dan dituduh sebagai pembunuh. Maka sudah pasti sosok pengacara di Marvel sangat dibutuhkan. Hanya ada dua pilihan guys. Pertama ada Jennifer Walters, dan yang kedua tentu saja ada Matt Murdock. Namun kalau kita lihat dari sejarah dan petualangannya, Matt Murdock paling mungkin untuk dipilih. Di dalam komik, Matt Murdock memang berkali-kali menangani kasus yang melibatkan para hero. Di dalam seriesnya juga, Matt Murdock ini sempat menjadi pengacara untuk kasus The Punisher. Apalagi Daredevil dan Spider-Man memiliki sejarah yang cukup panjang. Di dalam komik, Spider-Man pernah membantu Daredevil ketika identitasnya tersebar. Saat itu Peter Parker datang ke pengadilan menggunakan kostum Daredevil, sehingga Matt Murdock selamat dari tuduhan. Hubungan itulah yang paling masuk akal untuk diadaptasi dan dijadikan jalan masuk bagi Daredevil di MCU. Well, kapan dan bagaimanapun cara masuknya, kita tentu berharap semoga Daredevil bisa segera memulai debutnya di fase 4 ini. Siapapun aktor yang terpilih nantinya, semoga juga mampu memerankan Matt Murdock dan juga Daredevil dengan baik. Meskipun memang kalau menurut kita pribadi, Charlie Fox lah yang paling tepat memerankan Daredevil. Oke guys, itu saja pembahasan mengenai Daredevil kali ini. Kalau kalian punya informasi ataupun teori lainnya, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.